Setelah 7 tahun, akhirnya berhasil juga. Apa-apaan ini? Ternyata nggak ada energi spiritualnya. Nama teknik ini keren sekali. Ternyata cuma teknik kesehatan. Nggak ada kultivasinya. Dendam ini, entah kapan bisa aku balaskan. Aku sudah berikan posisinya padamu. Kenapa masih mengejarku terus? Selama kau belum mati, nggak mungkin aku bisa tenang. Terkutuk, keponakan sendiri pun tega kau bunuh. Keponakan? Kakak dan kakak iparku saja bisa kuhabisi. Apalagi kau, bajingan kecil. Jadi kau yang bunuh orang tuaku. Cepat seret dia. Lempar ke jurang. Baik. Kalian mau apa? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Langit nggak akan lepaskan kalian begitu saja! Seno, apapun caranya, kau harus membayar semua. Akan kubalas dendam ayah dan ibuku. Di peta nggak ada jalan ini. Baru 7 tahun kok bisa berubah sedrastis ini? Weda, mau lari kemana kau? Weda, hebat juga ya sembunyi. Gayamu mirip sekali sama pedagang keliling. Hampir saja nggak aku kenali. Sebenarnya kalian ini bandit dari mana? Sampai mengejarku 3 hari 3 malam. Siapa suruh nggak mau serahkan tombak Nirbaya pada keluarga Wisesa? Kalian orang keluarga Wisesa? Baru sadar sekarang. Terlambat. Langsung saja bertemu sama Raja Neraka. Di lembah sepi ini mau meledakkan meriam pun tidak akan ada yang mendengar. Kalau kau mati di sini, nggak akan ada yang tahu. Ketiganya setidaknya pendekar tingkat 7. Aku sendiri cuma tingkat 6. Aku akan mati di sini. Sial sekali. Ketemu bandit gunung segala. Mending kabur saja deh. Kak Jiro, di sana ada tikus kecil. Berhenti! Pendekar sekalian, aku akan congkel mataku sekarang juga. Lalu diinjak-injak. Akhirnya aku jadi buta. Anggap saja aku nggak lihat apa-apa. Karena sudah di sini, sekalian saja kau ikut mati. Nah, masalah ini gak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi. Pak Tua, kalau begitu aku serahkan padamu ya. Aku sudah bilang, nggak ada yang boleh kabur. Pendekar sekalian, aku cuma orang biasa rakyat jelata. Demi langit dan bumi, aku nggak tahu apa-apa. Kalian pakai topeng hitam untuk tutupi mata. Aku bahkan nggak tahu siapa kalian. Hari ini nggak ada yang bisa menyelamatkanmu. Salahkan nasibmu yang lagi sial. Tanggal lahirmu penuh kesialan. Tetaplah di sini dan ikut terkubur sekalian. Orang yang kalian cari itu aku. Jangan libatkan orang yang gak bersalah. Ya, benar. Ayolah, jangan keras kepala begitu. Bicarakan baik-baik. Aku ini cuma tukang biasa dan penebang kayu. Matilah kau.
Anak muda ini, gayanya santai sekali. Iya. Kajiro! Kajiro, kenapa? Bagaimana bisa tumbang? Ayo bangun. Tuan, kami sungguh nggak tahu diri. Tolong maafkan kami, Tuan. Lepaskan kami. Benar Tuan, lepaskan kami. Lepaskan kami, anggap seperti angin lalu. Benar. Aku mohon. Ketiga orang ini mengira aku orang hebat. Baguslah, sekalian pura-pura saja biar aman. Aku bahkan nggak mampu menahan satu pukulannya. Ini mustahil. Satu jurus saja melumpuhkan pendekar nomor 1 di utara. Kemampuannya lebih gila dari tingkat 9. 3 orang itu setidaknya tingkat 7. Dia bisa bikin mereka babak belur sekali serang. Anak muda ini paling nggak kekuatannya sudah di level 8. Tuan, ampuni kami. Ampuni kami. Ampun, Tuan. Ampun. Kedepannya, jangan lakukan hal kotor dan gak bermoral seperti ini lagi. Bawa dia pergi dari sini. Terima kasih, Tuan. Tuan, kami pasti akan berubah. Terima Pasti kasih. berubah. Ayo cepat. Belakangan ini keluarga Wisesa makin berkuasa dibanding keluarga Jantara. Mungkinkah pendekar hebat ini penyelamat keluarga Jantara? Terima kasih, sudah selamatkan aku. Cuma bantuan kecil. Aku lihat Anda masih muda, tapi gagah dan berwibawa. Kebetulan aku punya putri di rumah. Dia jago musik, catur, baca tulis, serba bisa. Kalau sudah menikahinya, kau pun akan dapat harta. Terima kasih atas tawarannya. Tapi, aku sudah bertunangan. Aku pergi dulu. Aku jadi penasaran, wanita mana yang seberuntung itu sampai bisa dapat perhatiannya. Gak bisa, pendekar hebat ini harus jadi penyelamat tunggal keluarga Jantara. Gak akan kulewatkan ini. Kajiro, bagaimana kondisimu? Kajiro. Kakak nggak apa-apa. Kajiro. Kajiro. Ahli bela diri nomor 1 di utara mati cuma karena satu pukulan. Sepertinya dunia akan berubah. Aduh, perginya buru-buru sekali sampai lupa tanya nama pendekar hebat itu. Sepertinya keluarga Jantara memang gak ditakdirkan berhubungan sama dia. Aduh. Silakan masuk. Nyonya, ini Eza. Salam ibu. Satria itu siapamu? Dia ayahku. Ini tanda pertunangan kita dulu. Tujuh tahun yang lalu kau hilang. Kata keluarga Wisesa, kau jatuh dari tebing dan meninggal. Waktu itu banyak hal terjadi. Baiklah, siapa yang mau dengar omong kosong masa lalumu? Katakan saja, kau ke rumah ini apa berniat menikahi kakakku? Mimpi saja. Yolah, jangan kasar. Aku cuma bicara apa adanya. Kak, dia nggak pantas buatmu. Aku memang datang untuk tepati pertunangan. Dulu ya dulu. Sekarang ini, kau sudah nggak pantas lagi untuk menikahi Yuri. Ibu, Ayah dan paman itu sahabat karib. Mereka sudah menjodohkan kami sejak kecil. Katanya begitu dewasa, langsung menikah. apa kemampuanmu? Gak bisa kultivasi kan? Apa untungnya menikah denganmu? Bu, biar aku bicara dengannya dulu. Yuri, ibu tahu kau memang baik. Tapi soal ini, janganlah lembek. Kondisi keluarga Jantara sekarang ini, kau pasti tahu kan? Eza, kamu kan sudah lama menghilang, jadi pasti belum tahu bagaimana kondisi kami. Sejak Paman Satria meninggal, hubungan dua keluarga menjadi renggang. Seno bekerja sama dengan keluarga lain.
untuk menekan keluarga kami. Dan kami nggak sanggup melawan mereka sendiri. Aku mengerti. Kalau kamu dalam kesulitan, aku pasti bantu sebisaku. Membantu boleh saja, tapi kalau mau menikahi kakakku, nggak bisa. Aku suruh kepala pelayan memberimu sedikit bekal, lalu pergi dari sini. Tuan, ada pemuda miskin melamar mau menikahi Nona Yuri. Apa? Baru saja tadi, aku kehilangan calon menantu luar biasa. Sekarang ada yang berani datang melamar. Aku mau lihat siapa yang berani datang dan lamar ke rumah. Cuma orang sehebat pendekar itu yang pantas jadi menantu keluarga Jantara. Yang lain, mana pantas? Sesuai perintah Nyonya, ini 50 tel perak dan perhiasan. Keluarga Jantara dari dulu menjunjung tinggi kebaikan dan keadilan. Gak memperlakukan orang seenaknya. Ambillah sebagai bekal perjalanan. Cukup untuk memulai hidup baru. Silakan diterima. Ayo cepat bilang terima kasih ke Nyonya. Terima kasih Nyonya. Aku izin pamit. Terima kasih untuk semuanya. Tuan Eza, tunggu. Yuri, kau harus belajar lagi di kamar. Ibu, izinkan aku bicara sebentar dengannya. Kalau butuh bantuan, beritahu aku ya. Kalau kamu tetap tinggal di kediaman Wisesa, nanti kalau mereka tahu kamu di sini, aku pun mungkin gak bisa melindungimu. Terima kasih. Aku mengerti. Keluarga Jantara sekarang dikepung segala arah. Keluarga Wisesa pasti gak membiarkanku tenang. Kalau kau tahu diri, cepat pergi. Jangan bikin masalah yang gak penting. Aku akan pergi. Jangan ngomel di depanku. Hei, ngomong apa barusan? Bajingan yang di dalam sana, keluar kau, dasar kurang ajar. Aku mau lihat siapa yang berani melamar putri kesayanganku. Siapa yang berani melamar putri kesayanganku? Sayang, sudah pulang ya? Putranya Satria, Eza, minta untuk menikahi Yuri. Tapi itu cuma perjodohan dulu, sudah bertahun-tahun lalu. Harusnya kau bersyukur pada kami. Sudah kasih kesempatan batalkan pertunangan atau ayah nggak akan membiarkanmu hidup. Kurang ajar, tutup mulutmu. Dengar itu kan? Ayah bilang diam. Kaca dulu sana. Dasar katak buruk rupa. Beraninya mau menikahi kakakku. Sayang, jangan marah-marah. Tadi Eza sudah janji sama kita kan, nggak akan menikahi Yuri. Ayah, Eza sudah setuju batalkan pertunangan itu. Ayah tenanglah. Paman, jadi kau. Eza, ini ayahku. Sudah, diam. Siapa yang kau panggil paman? Ini kepala keluarga Jantara. Anak nakal, aku suruh diam. Weda, kau sudah gila ya? Kenapa memukul Yola? Dia kan nggak bersalah. Dia, Eza yang mau menikahi putri kesayangan kita. Kau juga diam sekarang. Menantu kesayanganku. Ternyata tunangan yang kau maksud itu Yuria. Menantu? Jadi kau Paman Weda? Pantas saja, aku sudah curiga. Kita pernah bertemu. Itu namanya takdir. Paman Weda, aku sadar gak pantas sama Nona Yuri. Kami memang gak ditakdirkan bersama. Aku pamit sekarang. Hei, jangan ngawur. Siapa bilang begitu? Justru Yuri yang gak pantas buatmu. Hah? Sayang, Diam kau. Kalian gak boleh menghalangi pernikahan Eza dan Yuri. Pernikahan ini harus tetap dilaksanakan dan harus secepatnya. Atur semuanya dalam beberapa hari ke depan. nggak bisa. Aku nggak setuju. Sebagai ibu Yuri, aku nggak akan pernah setuju. Perjanjian pernikahan sama Ksatria dulu. Gak bisa dianggap main-main. Eza nggak punya kemampuan kultivasi, cuma jadi menantu yang numpang hidup. Ya, benar. Aku gak bisa. Aku pergi dulu ya. Anak nakal, tutup mulutmu. Memangnya ini urusanmu? Pernikahan Eza dan Yuri kita tentukan 7 hari dari sekarang. Bukan. Malam ini juga menikah. Hah? Langsung masuk kamar pengantin. Menantu sepotensial ini gak bisa kubiarkan direbut orang lain. Entah kenapa dengan ayahku sampai dia tertipu. Walaupun kau orang baik,
Tapi suamiku harus punya kekuatan hebat dan jadi pendekar yang gak tertandingi. Siapa yang tahu maksud hatimu? Intinya, kamu belum dapat izin dariku. Jangan pernah sentuh aku. Andai aku bisa kalahkan ayahmu, sudah aku hajar kamu dari tadi. Nona Yuri, ada masalah besar. Tetua keluarga Wisesa memaksa masuk kediaman. Cepat lihat sendiri. Hah? Kurang ajar. Berani ke rumah kami untuk cari ribut. Sudah lama menunggu lama di luar, tapi Tuan Weda nggak muncul juga. Aku pikir Tuan Weda nggak berani ketemu. Beraninya kau kurang ajar. Hari ini pernikahan keluarga Jantara. Siapa yang berani bikin keributan di sini? Kau pikir seluruh wilayah utara ini milik keluarga Wisesa? Beraninya cari gara-gara di sini? Memang niatnya kesini cari ribut. Aku cuma bawa beberapa murid untuk sedikit duel. Kalau kalah, tombak Nirbaya jadi milik kami. Jangan mimpi! Tombak Nirbaya itu senjata pusaka kuno keluarga Jantara. Mana bisa dijadikan taruhan? Kau pikir kau berhak bicara begitu? Weda, kau takut ya? Kalau mau duel, ayo. Tapi kita harus sepakat dulu. Kalau kami menang, kalian harus serahkan semua aset kota Awan Ayah. Setuju. Jangan sampai kau menyesal nanti. Justru kalian yang akan menyesal nanti. Ayah, jangan gegabah. Murid utama Selo, Handi, kekuatannya sudah tingkat 5. Dia jauh lebih kuat dari generasi muda kita. Ayah, ini sama saja memberikan cuma-cuma. Gak apa-apa. Kurasa generasi muda keluarga Jantara biasa-biasa saja. Duel saja takut. Bagaimana kalau kalian berlutut terus merangkak lewat kakiku? Jadi nggak perlu duel lagi. Handi, mau cari mati ya? Wah, Nona nggak terima ya? Kalau nggak terima lawan saja. Kalian semua boleh maju sekalian. Biar cepat sekalian beres. Kurang ajar! Dasar keterlaluan! Tuan Selo, suruh muridmu itu jangan sombong. Kami punya banyak pendekar jagoan. 1 orang saja. Cukup untuk kalahkan kalian semua. Weda, semangatmu luar biasa. Kalau begitu kita sepakat. Semua yang ada di sini jadi saksinya. Siapapun yang kalah hari ini nggak boleh mengelak. Semua yang di luar, silakan masuk untuk jadi saksi peristiwa hari ini. Ayo cepat kita lihat bersama-sama. Seru-seruan juga. Aku punya Esa. Kau punya siapa? Keluarga Wisesa kirim 1. Aku pasti kalahkan. Siapa duluan yang maju dari keluarga Jantara? Ayah, biar aku maju duluan. Baik. Handi ini di keluarga Wisesa adalah yang terkuat selain Danar. Dia di tingkat 5, 1 tingkat di atas Yuri. Sepertinya tombak Nirbaya akan jatuh ke tangan mereka. Ayah, Yola nggak akan bisa kalahkan dia. Ayah tahu. Tapi kenapa ayah tenang-tenang saja? Cuma keluarga Wisesa. Sudahlah, tenang saja. Tunggu saja kau! Selo, katanya cuma duel, tapi kenapa main kasar? Handi, ada apa denganmu? Tetua, aku cuma dorong sedikit saja kok. Siapa yang tahu dia selemah itu? Baru disentuh, langsung tumbang. Weda, sepertinya anakmu masih kurang latihan. Hah? Ganti saja dengan yang jagoan. Keterlaluan sekali. Aku akan menghajarmu. Kirim wanita lagi. Keluarga Jantara memang gak punya pemuda jagoan ya? Jangan senang dulu. Pertunjukan serunya belum dimulai. Apa maksudnya kedipin mata begitu? Jangan menyuruh aku maju ya. Serang! Ya!
Ya, hore. Kemampuan Yuri naik drastis lagi. Pantas jadi putriku. Bagus sekali. Ya. Iya. Ya. Yuri. Dasar pengecut licik. Beraninya sama wanita berbuat sekejam itu. Bintang paling bersinar di keluarga Jantara dan wanita paling berbakat wilayah utara ternyata cuma segini. Sebaiknya kalian semua maju sekalian. Aku sendirian saja. Lawan 10 juga sanggup. Siapa bilang kami nggak ada pendekar berbakat? Keluargaku masih punya 1 orang lagi yang belum turun. Siapa kau? Sepertinya aku belum pernah melihatmu. Margaku Wisesa, menantu keluarga Jantara. Oh, jadi cuma menantu numpang. Jagoannya kau maksud itu siapa? Jangan-jangan ini. Menantuku yang hebat. Akhirnya kau mau turun tangan. Ayah, kumohon ayah turun tangan untuk membela kebenaran. Hah? Kau mau aku yang turun tangan? Kau mau aku yang turun tangan? Kukira keluarga Jantara punya jagoan lain. Ternyata malah suruh mertuamu turun tangan. Weda, dari mana temukan menantu seaneh ini? Pecundang. Sangat memalukan. Malah menyuruh orang tua turun tangan. Ini sudah seperti lelutan saja. Ayah, keluarga Wisesa ini memukul dengan kasar sampai bikin Yuri cedera. Ini jelas sekali mereka nggak menghormatimu. Jadi, ayah, tolong tegakkan keadilan. Eza, jangan bicara lagi. Kalau kalah ya sudah. Gak bisa menyuruh ayahku turun tangan. Esa, kalau cuma duel antar pemuda begini, gak pantas juga kalau aku turun tangan. Tapi, kalau memang nggak ada orang, serahkan tombak nirbaya itu dengan tangan. Siapa bilang gak ada? Keluarga kami masih punya 1 orang yang belum maju. Hah? Dia jago sekali. Seperti harimau melawan kawanan domba. Selalu kalahkan semua lawan. Murid keluarga Wisesa dibanding dia. Seperti bumi dan langit. Muridmu pasti kalah telak. Apakah benar keluarga Jantara punya jagoan baru lagi? Kau nggak pernah dengar ya? Ayah, maksud ayah siapa? Dialah menantu hebatku. Wah, aku? Aku nggak bisa. Aku nggak bisa apa-apa. Ayah, Eza itu... nggak mampu. Ayah mau membantu kakak ceraikan suaminya ya. Tapi nggak harus begitu. Dia nggak salah sampai harus mati. Kurang ajar. Bicara apa kau? Esa, cepat keluarkan saja 1/10 kekuatanmu yang dulu. Pasti bisa kalahkan si brengsek Handi. Hah? Mukanya garang sekali. Kalau aku maju, sepertinya nggak akan bisa menang. Ayah, ayah saja yang maju. Esa, aku tetap yakin kaulah yang paling cocok. Ayah saja, sudahlah. Nggak bisa. Kau saja. Jangan sungkan, ayah saja. Majulah. Mending ayah saja. Enggak, kau saja. Ayah, Kau. ayah. Hei! Kenapa lama sekali? Apa nggak ada orang lagi? Kalau takut, mengaku saja kalah. Hei, siapa bilang nggak ada orang? Tunggu. Oh, Nggak apa-apa. Ayah nggak apa-apa. Menantuku yang hebat. Sekarang aku nggak bisa turun tangan. Jadi kau saja maju ya. ya ampun. Bagaimana ini? Menantuku yang hebat. Aku percayakan padamu. Ah! Ah! Weda, dari mana kau dapat menantu ini? Berdiri saja nggak kuat. Ayah, kenapa Eza? Itu sama saja mengirimnya untuk mati. Ayah itu mau membantumu menceraikan suamimu. Tapi dia gengsi. Makanya minta Handi bantu bereskan. Kalau kau membual lagi, kau akan dikurung 15 hari. Aneh. Kenapa dari tubuhnya aku sama sekali nggak merasa ada kekuatan? Jangan-jangan dia sudah sampai di tahap kembali ke asal.
Enggak. Dia bukan kultivator. Ya aku nggak punya kekuatan spiritual. Ayah, cepat suruh Eza mundur selagi masih sempat. Tenanglah. Menantu keluarga Jantara bukan orang lemah. Kalau ayah nggak suka dengan Eza, kenapa juga ayah suruh menikah sama dia? Aku percaya sama dia. Jadi begitu. Weda, kau licik juga ya. Nggak mau dia jadi menantumu, terus suruh keluarga Wisesa menyingkirkannya. Eza, jangan ditahan. Gak usah dikasihani dia. Hajar dia yang keras. Aduh, ayah mertuaku yang baik. Kenapa malah yang mengaturku? Yang maju ke arena kan aku, bukan ayah. Eza, nanti pas mulai mending kamu langsung kabur saja. Bocah, karena kita sama-sama marga Wisesa, aku memberimu 1 pukulan gratis dulu. Baiklah. Kau sendiri yang minta ya, menyuruhku memukul di mana saja. Jangan menyesal ya. Ayo sini, aku berdiri di sini saja, nggak akan bergerak. Embusan angin pukulannya seram sekali. Hah? Aduh. Weda, menantumu itu jagonya cuma garuk-garuk saja. Ih, sangat memalukan. Ayah lihat sendiri kan, sudah aku bilang Eza itu nggak sebanding sama Handi. Bagaimana bisa? Apa aku salah lihat orang? Padahal aku lihat sendiri dia mengalahkan pendekar tingkat 7 dengan 1 pukulan. Jangan-jangan. Pecundang, kau sudah memukul. Sekarang giliranku ya. Ayah, aku kan sudah bilang gak bisa. Ayah masih memaksaku, sekarang tamatlah aku. Bocah, sekarang coba rasakan sendiri. Bagaimana rasanya jurus tombak pelangi? Jangan bilang, aku nggak serius di duel ini. Ini cuma duel biasa, latihan saja. Kenapa serius sekali? Weda, menantumu beruntung sekali. Jurus tombak pelangi ini jurus andalan muridku. Pakai jurus pamungkas buat lawan Eza, itu nggak seimbang. Jangan-jangan nanti tubuhnya hancur total. Benar juga. Weda, kalau berlutut sekarang, sujud 3 kali sambil mengaku salah. Kumaafkan, jangan sampai sudah mati baru menyesal. Ayah, cepatan suruh Eza turun. Tuan Selo, siapa yang kuat dan siapa yang lemah sekarang? Belum bisa dipastikan. Ayah! Handi, jangan ditahan. Bunuh saja pecundang ini. Oh, Tunggu dulu. masih ada harapan. Akhirnya kau sadar juga. Mau menyerah sekarang. Weda, sudah telat kalau mau menyerah sekarang. Siapa bilang aku mau menyerah? Aku malah mau tambah taruhan. Kita taruhan sebidang tanah saja. Aku pastikan muridmu kalah. Ayah gila ya. Itu tanahku. Baiklah, setuju. Handi, habisi dia. Nah, sekarang aku nggak akan menahan lagi. Ya! Ya! Nggak mungkin. Hei, pura-pura jatuh. Aku nggak lakukan apa-apa kan? Kenapa begini? Semua jalur energi di tubuhku rusak total. Masa gara-gara 1 pukulannya tadi? Nggak mungkin. Kecuali dia sudah di tingkat 6. Handi! Mati! Handi sudah mati. Padahal aku nggak sempat berkedip. Sudah kubilang percaya padanya. Aku nggak pernah salah kalau menilai orang. Apalagi itu menantu kesayanganku. Jangan-jangan Eza selama ini sembunyikan kekuatan. Selo,
duel kali ini kalian sudah kalah. Belum. Semua jalur energi muridku rusak. Bukan gara-gara pukulan menantumu. Dia sendiri yang pakai jurus tombak pelangi lalu hilang kendali. Jadi duel kali ini nggak sah. Aku terlalu berpikir berlebihan. Ternyata Handi kehilangan kendali. Selo, jangan seenaknya. Muridmu itu di atas arena kehilangan kendali. Itu artinya dia kalah kuat. Kalau begitu, berarti kalah. Kenapa cari-cari alasan gak masuk akal? Pokoknya aku bilang nggak sah ya nggak sah. Muridku hilang kendali. Pasti ada hubungannya denganmu. Nah, itu bukan urusanku. Muridmu sendiri yang tiba-tiba hilang kendali. Kalau kau enggak memprovokasinya, mana mungkin dia pakai jurus tombak pelangi dan jadi hilang kendali. Bagaimana bisa? Pak Tua, jangan asal tuduh dan salahkan aku. Aku nggak peduli. Pokoknya kau harus ganti nyawa muridku. Iya. Eza, hati-hati. Ternyata dalam beberapa bulan terakhir, kau sudah berkembang pesat. Ini cuma duel antara anak muda sebagai yang lebih tua. Kenapa turun tangan? Itu nggak pantas kan? Menantumu sudah membunuh Handi. Pak Tua, jangan asal menuduh. Jelas-jelas muridmu yang lemah. Latihan kebablasan sampai mati sendiri. Jaga mulutmu, jangan asal omong. Selo, kirimkan murid lagi ke atas arena kalau berani. Atau pertarungan selesai sampai di sini. Ayah, menurutku keluarga Wisesa sudah nggak ada yang bisa diandalkan. Selain si Handi itu, sisanya ya pecundang semua. Aku bisa hajar satu-satu. Keterlaluan kalian. Aku akan pulang dulu ke rumah. Setelah itu baru kita lanjut lagi. Ayo. Selo, di dunia persilatan, kejujuran itu nomor 1. Serahkan dulu aset kota Awanaya dan 2 bidang tanah keluarga Jantara ke kami. Baru boleh pergi. Mimpi saja kau. Tetua nggak apa-apa. Sudah selama ini, masa nggak ada perkembangan sama sekali. Ternyata keluarga Wisesa juga biasa saja. Kalian kelewatan. Kepala keluarga kami sudah mengundang Zia dan Nando. Mereka akan ke sini. Kalau kalian nggak serahkan tombak Nirbaya, bersiaplah keluarga kalian lenyap. Zia dan Nando adalah ahli tingkat 9 hebat. Begitu mereka datang, akan sulit dihadapi. Menyesal pun sudah terlambat. Sepertinya di pihak Selo dalam kesulitan ya. Itu semua gara-gara waktu itu kita biarkan Weda kabur. Untung kita menyamar, harusnya kita nggak memperkenalkan diri. Waktu itu, kalau bukan karena ada pendekar itu, mana mungkin dia bisa lolos. Kali ini, pasti mampus. Jangan-jangan, si pendekar luar biasa itu. Ngeri sekali. Di dunia ini, ternyata ada orang sekuat itu ya. Aku seumur hidup nggak mau ketemu dia lagi. Ayah, siapa itu Zia dan Nando? Aku juga belum pernah melihat mereka. Tapi katanya, 2 orang itu petarung hebat tingkat 9. Paling kuat setelah para petinggi Ciro. Entah kenapa mereka membantu keluarga Wisesa. Ayah, sekarang kita harus bagaimana? Sekuat apapun Eza, dia belum cukup berkembang. Sekarang dia belum bisa melawan mereka. Sekarang, sebaiknya kabur dulu. Dari ceritanya dia seolah sudah tingkat 9 saja. Diam. Eza, kita harus pergi dari sini. Sekarang kau belum mampu melawan mereka. Ayo. Berhenti! Weda, tadi kau sombong sekali kan? Sekarang mau kabur kemana? Minggir! Nona manis. Kau cantik juga ya. Sebentar lagi kau akan dikubur bersama Handi. Dasar tua bangka, cari mati ya. Ayah, beri dia pelajaran. Selo, jangan halangi kami. Awas, pedangku bisa salah sasaran. Weda, berani melawanku. Begitu Zia dan Nando sampai di sini, keluarga Jantara akan berakhir lenyap. Kalau begitu sebelum mereka sampai, aku penggal kepalamu. Aku mau lihat siapa yang seberani itu.
Berani melawan kami. Salam hormat Zia Nando. Lihat baju mewah mereka. Memang kelihatan bukan manusia. Mereka berdua ini, Zia dan Nando. Siapa yang berani mengganggu orang keluarga Wisesa? Zia, itu mereka. Senior, kami nggak ada dendam dengan kalian. Kalian diberi apa sama keluarga Wisesa? Nggak perlu tahu. Sebentar lagi aku akan kirim kalian ke akhirat. Sekarang juga berlutut, merangkak lewat kakiku dan serahkan tombak nirbaya. Mungkin aku pertimbangkan untuk ampuni kalian. Mimpi. Meski harus mati, kalian gak akan bisa mengambil tombak nirbaya. Kalian sendiri yang minta duel dengan taruhan. Sekarang malah ingkar janji. Aku nggak ingkar janji. Kalian memang sudah bosan hidup. Kami dari Awanaya nggak akan pergi tanpa tombak nirbaya. Keluarga Wisesa sekarang. Semua nggak tahu malu. Zia, anak inilah yang membunuh murid kita. Maksudmu dia? Benar, Zia. Serahkan anak ini padaku. Mau ku congkel matanya, putuskan tangan kakinya buat dikasih hajatan. Zia, kenapa kau menamparku? Senior, tadi kami nggak sengaja bertemu Anda. Mohon maaf. Mohon maaf, mohon maaf. Apa yang terjadi? Aku nggak salah lihat kan? Dua ahli tingkat 9 berlutut di depannya. Jangan-jangan kekuatan Eza bukan cuma tingkat 8, tapi lebih tinggi dari tingkat 9. Dan sebelumnya, dia sudah pernah urusan sama dua orang ini. Sudah saling kenal. Si pemuda dari keluarga Jantara sebenarnya siapa? Sampai bisa membuat teman tetua aku menghormatinya. Aduh, senior, kalian salah orang ya. Aku nggak pantas menerima penghormatan. Benar, tetua. Apa kalian salah orang? Diam kau. Senior, tadi kami buta. Kumohon jangan marah ya. Maaf senior. Dua ahli tingkat 9, sebegitu hormatnya dengan menantu keluarga Jantara. Pasti punya latar belakang luar biasa. Iya. Sampai bisa membuat Zia dan Nando hormat. Menantuku yang hebat. Kau sangat dihormati mereka. Hebat sekali. Kau ini terlalu merendah. Ayah, aku sama sekali nggak kenal mereka. Sudahlah, aku paham maksudmu. Aku memang nggak kenal mereka. Serius nggak kenal? Kalau nggak kenal ya pura-pura kenal. Sekarang semua terserah padamu. Kakak masih berharap sama orang ini. Memangnya sehebat apa dia? Sudahlah, aku maafkan kalian. Terima kasih, Senior. Terima kasih senior. Senior ternyata punya kehebatan. Dia bisa angkat secara bergantian. Tanpa kami bisa melawan sama sekali. Jangan-jangan si menantu ini ternyata punya latar belakang hebat. Tetua, sekarang bagaimana? Zia, Nando, sebelumnya kita sudah sepakat. Kalian juga sudah terima uang. Jangan-jangan kalian mau ingkar janji. Siapa suruh nggak sopan pada senior? Kesepakatan kita dengan keluarga Wisesa batal. Bukan cuma itu, kau juga harus teliti jangan sampai ada kesalahan. Aduh, Selo, kau itu kenapa sombong sekali? Kalian gak bisa membunuhku. Kepala kalian akan dicincang. Dia gak akan membiarkan kalian hidup. Nanti seluruh keluarga kalian akan ikut mati denganku. Bodoh, aku salah satu tokoh terkuat generasi lama dan paling kuat. Takut sama Seno? Hari ini, gak cuma serahkan usaha kalian di Awanaya dan semua tanah keluargamu. Kalian juga harus sujud minta maaf ke senior dan nyawamu ditinggal di sini. Kau... Senior, bagaimana? Sudah puas? Jangan berlebihan, nanti ketahuan kalau pura-pura. Sayang, memang aku nggak bisa lihat pertentangan ini, tapi aktingku lumayan kan? Terserah kalian, nggak usah pedulikan aku. Tenang, Senior. Kami pasti lakukan semua sampai Anda puas. Tunggu kepala keluarga keluar pelatihan. Kalian pasti menyesal. Nggak usah khawatirkan kami. Seno akan menyusul ke alam sana bersamamu. Siapa yang berani bermulut besar, berani membunuh orang keluarga Wisesa? Seno, akhirnya muncul juga. Bocah ini kelihatannya nggak asing. Pernah ketemu di mana ya? Siapa kau? Ini wilayah keluarga Jantara. Cepat pergi. Minggir! Tuan, akhirnya Anda datang. Mereka mau membunuhku. Tuan Weda, lama nggak bertemu. Bukannya ini kepala keluarga Wendra yang berkuasa itu? Dia juga datang. Seno,
beraninya bunuh orang dari keluarga Jantara. Benar dia. Wajah ini. Seumur hidup nggak akan aku lupakan. Tenang dulu, balas dendam gak harus buru-buru. Katanya Seno sudah sampai tingkat 9. Sekarang kita masih belum selevel. Selevel pun sama dia. Sekarang kau bahkan gak sanggup lawan Seno. Seno, mau coba mencampuri urusan keluarga Jantara? Kau cari mati saja. Tuan Weda, selama aku di sini selalu aman, tapi kau makin kurang ajar. Jalimu besar juga ya. Baru satu orang mati. Jangan sombong. Tuan Seno. Diam kau. Kamu pernah aku tolong, tapi nggak tahu diri. Mau cari mampus ya? Seno, karena dulu kau pernah memberiku pil obat, aku masih menghormatimu. Tapi kau selalu ungkit merasa berjasa. Zia, langsung saja hajar dia. Hup! Boyo! Itu belum seberapa. Ternyata tingkat kekuatan umum bahkan lebih tinggi. Apa? Seno sudah tembus tingkat ilahi. Itu berarti dia sudah lebih kuat dari pendekar terkuat wilayah utara, Jiro. Bagaimana mungkin? Bahkan Zia dan Nando, keduanya bukan lawannya Eza. Tentu saja, tingkat ilahi itu satu tingkat di bawah dewa dan jauh di atas manusia. Bagaimana mungkin? Baru sadar ternyata selama ini. Bagaimana kau bisa sampai ke tingkat ilahi? Kekuatan kalian bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Sayang sekali. Kalian yang sudah tamat tetap nggak tahu diri. Nggak punya takdir capai tingkat ilahi. Semua yang ada di sini harus mati bersama Handi. Seno! Hari ini murid keluarga Wisesa yang duluan datang menatang. Diam, kau sudah membunuh murid keluarga Wisesa. Harus tanggung jawab. Tuan, suruh mereka berlutut untuk minta maaf ke Hani membayar nyawa. Kalian semua berlutut sekarang. Tiap orang sujud 3 kali. Lalu hancurkan kekuatan dan kedua kaki sendiri. Baru bisa kumaafkan. Senior, cepat bantu kami. Kami sudah nggak sanggup. Bantu bagaimana? Aku nggak bisa kalahkan dia. Bukannya kau juga di tingkat ilahi? Harusnya bisa kalahkan dia. Kalian jangan salahkan dia. Mana mungkin dia punya kekuatan tingkat ilahi. Kalau dia beneran hebat, kenapa masih beri tempat buat Seno ngoceh di sini? Habislah kita. Senior memang lebih kuat dari kita, tapi masih di bawah tingkat kultivasi. Jangan mimpi. Ketua Agung. Salam hormat Tuan. Tuan Weda. Sepertinya kau nggak mau tunduk. Walau keluarga Jantara harus lenyap, kami gak akan melakukannya. Mana mungkin kami berlutut pada orang rendah seperti kalian. Ketua Agung, siapkan formasi pertahanan. Salam Tuan rumah keluarga. Mohon ampuni kami, Tuan. Ketua Agung, apa yang Anda lakukan? Tuan Weda, tiap orang punya takdir masing-masing. Mereka nggak mau mati. Masa kau tega melihat mereka mati, ha? Weda, takdir keluarga Jantara sudah habis. Supaya selamat kami harus gabung sama Wisesa. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Aku akan membunuhmu, pengkhianat. Jangan bertindak bodoh. Kalau memang nggak mau mati, 3 hari lagi datang ke upacara keluarga Wisesa. Tuan, kita jangan biarkan mereka begitu saja. Diam. Aku sudah punya rencana sendiri. 3 hari lagi datang ke keluarga Wisesa. Kalau nggak datang, bukan cuma 1-2 orang yang mati sia-sia. Soal tadi di arena hiburan, aku sudah mendengar semua. Kalian serius? Mau datang ke upacara keluarga Wisesa? Sekarang, selain ikut upacara, kita nggak punya pilihan. Kalau nggak ikut dan Seno datang, kita pasti mati. Kalau ikut, walaupun peluang hidupnya kecil, setidaknya masih ada harapan. Siapa sangka kekuatan Seno bisa naik secepat itu? Iya juga. Cuma dalam beberapa tahun sudah bisa tembus tingkat ilahi. Ayah, kita masih punya tombak nirbaya. Itu cuma sebatang besi rongsokan. Sudah 100 tahun, gak ada yang mampu mencabutnya. Karena sekarang sudah begini, kita harus coba. Besok, kita pergi ke pavilion tombak. Baik. Kamu sedang apa? Lagi siap-siap tidur. Naik ranjang, tidur bersamaku. Kamu serius?
hari ini kamu sudah lulus ujianku. Jangan menyesal ya nanti. Apa-apaan kamu? Untuk apa buka baju? Tidur masa nggak buka baju? Tapi nggak perlu sampai buka semuanya kan? Oh, aku tahu sekarang. Kamu suka tidur pakai baju ya? Kalau gitu aku cuma buka celana saja. Dasar cabul! Aku bilang tidur bareng, bukan suruh tidur sama aku. Malam ini kamu tidur di sebelah sini, aku tidur di bagian dalam. Lihat garis ini. Kalau berani lewati garis ini, siap-siap saja. Aku pikir mau begituan. Tapi ya sudahlah. Tidur di kasur tetap lebih enak dari di lantai. Dasar cabul, kenapa lewati garisnya? Jelas-jelas kamu yang lewati duluan. Kamu yang duluan peluk aku. Hah? Memangnya kenapa? Aku kan juga nggak lakuin apapun lagian. Kalau aku tidak baik hati berbagi ranjang denganmu, kasur ini seluruhnya milikku. Aku cantik nggak? Enak juga ya disentuh. Semua enak. Kalau gitu cepat lepas, bangun. Sebentar lagi. Kakak! Kalian lagi apa? Hah? Anak nakal, dibilang ketuk pintu dulu. Main terobos saja, mengganggu kakak dan kakak iparmu. Bukan ayah, dia tadi berani. Diam. Lanjutkan saja. Ayah, kami nggak lakuin apa-apa kok. Ya. Kami nggak lakuin apa-apa. Lebih baik memang nggak lakukan apa-apa. Nggak lakukan apa-apa. Kenapa bisa begitu? Kalian harus percepat prosesnya. Ayo, kita pergi. Jangan bercanda. Ayo kita pergi ke pavilion tombak. Dulu, keluarga Jantara jadi nomor 1 di utara. Ini semua berkat tombak Nirbaya ini. Tombak Nirbaya benar-benar punya kekuatan besar. Tentu saja. Tombak Nirbaya bukan senjata biasa. Pemiliknya bisa serap kekuatannya dan paham rahasia di dalamnya mencapai tingkat ilahi dan kuasai seluruh wilayah ini. Sayang sekali, selama 300 tahun ini, nggak ada satupun yang berhasil masuk formasi. Dan karena itu, nggak ada yang bisa mencabut tombak Nirbaya ini. Kekuatan ini, formasi ini, dibuat sama orang di tingkat ilahi. Formasi ini ditinggalkan leluhur keluarga Jantara. Leluhur itu seorang ahli di tingkat kekuatan ilahi. Tombak Nirbaya adalah harapan terakhir kita untuk tetap hidup. Ayo, kita mulai saja. So percaya diri. Bicaramu seperti bisa mencabutnya. Siapa yang coba dulu? Biar aku yang mencoba duluan. Walau tombak Nirbaya itu pusaka keluarga Jantara turun-temurun, dalam situasi ini nggak perlu pikirkan itu lagi. Silakan. Bahkan Zia pun nggak bisa masuk. Formasi ini bukan cuma andalkan kekuatan. Lebih dari itu, dia menguji bakat dan kemampuan alami. Siapa yang selanjutnya mau mencoba? Aku saja.
Tombak ini ternyata punya kekuatan besar. Bahkan seorang dengan bakat tingkat 9 tak bisa dapat pengakuan tombak nirbaya. Apa harus seseorang di tingkat kekuatan ilahi? Tombak nirbaya senjata tingkat dewa. Orang biasa nggak akan sanggup menggerakkan. Apa kalian masih mau melanjutkan? Dua tetua saja nggak bisa lewati formasi ini. Aku sadar bakatku hanya biasa-biasa saja. Pasti nggak akan bisa juga. Menurutku kakak pasti bisa. Ini menyangkut hidup matinya keluarga Jantara. Aku harus mencobanya. Dia sudah dapat 3 langkah. Bakatnya nggak akan kalah dari pengetahuannya. Langkah keempat. Kekuatannya melebihi kita. Benar juga, bakat seperti ini sangat luar biasa. Apa yang terjadi? Gawat! Tombak nirbaya ingin menunjukkan kekuatannya. Kalau dia maju lagi, nyawanya akan terancam. Aku nggak boleh menyerah. Cuma dengan mencabut tombak ini, aku bisa selamatkan keluarga Jantara dari kehancuran. Hah? Yuri, jangan paksakan diri. Nyawamu lebih penting. Benar. Yuri, cepat balik. Yuri! Apa yang kamu lakukan? Cepat kembali! Aku nggak akan nyerah. Astaga, itu kekuatan roh tombak. Sekarang, nggak ada yang bisa selamatkan dia. Dia akan hancur seketika. Sayang, bertahanlah! Aku datang! Eza, kenapa kamu ke sini? Ini bahaya. Cepat keluar. Ayah menyuruhku ke sini. Aku punya kartu as. Kenapa ini? Dasar Eza cuma pecundang. Ayah dan mereka nggak bisa masuk. Dia malah langsung masuk gitu aja. Kenapa ini? Apa dia nggak sayang nyawa? Sudah tenang. Bahkan senior pun gak suka padanya. Pasti tombak nirbaya itu buta. Ayah, gunakan artefak. Aku sama sekali nggak terluka. Eza, cepat keluar. Jangan memaksakan diri, nanti bisa mati. Kamu istriku. Gak mungkin aku biarkan kamu mati. Di sini berbahaya. Cepat keluar. Yuri, mana Esa? Eza masih di dalam, belum keluar. Membangkitkan roh tombak, harus ada yang tinggal dalam formasi. Kekuatan tombak dewa ini, biarpun kita sentuh, akan langsung berubah jadi darah. Ayah, bukannya ayah masih punya kartu as. Cepat keluarkan dan selamatkan Eza. Kartu as terbesarku adalah Esa. Mana ada kartu as lagi? Wah, di dunia ini ternyata masih ada naga. Eina, cepat pergi. Hari ini nggak akan mungkin bisa kau sentuh. Hari ini biarpun mati, aku harus cabut tombak nirbaya. Lumayan pemberani. Kubuat kau mati menderita. Kenapa dengan kekuatanku? Aku sama sekali nggak bisa mendekat. Tombak dewa, pinjami aku. Apa yang terjadi di dalam? Tunggu, kekuatan formasinya malah melemah. Ayah, cepat masuk selamatkan Eza. Kekuatan formasinya melemah. Justru ini saat tepat buat kita masuk. Senior,
Tolong ikut aku masuk untuk menyelamatkannya. Baik. Eza, Ayah, kenapa kalian kemari? kau nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Tadi, entah apa yang terjadi, naga itu menghilang. Apa? Roh penjaga tombak kecil ternyata hilang? Oh. Hah? Eza, kamu masih hidup. Tadi kamu membuat kami ketakutan. Sayang, aku baik-baik saja. Kalau nggak percaya, pegang saja. Masih utuh. Siapa juga yang mau pegang kamu? Lain kali, tolong jangan pernah gegabah lagi. Jangan khawatir. Lihat, lihat ini. Cih, apa yang dibanggakan? Kalau bukan karena ayahku dan dua tetua, kau sudah lama mati. Apalagi cambuk tombak Nirbaya. Yola, bicaralah yang sopan. Hah, atau aku salah? Dia cuma pecundang dalam kultivasi. Kalau bukan karena ayah dan dua senior, dia pasti sudah bersimbah darah. Sudahlah, Eza orang pertama yang bisa mencabut tombak suci. Weda, dari mana kau temukan menantu ini? Luar biasa sekali. Tadi Eza benar-benar mengusir roh tombak naga itu? Weda, aku yang tanya padamu. Tetua Wandi, ini mungkin memang sudah ditakdirkan. Weda beruntung sekali bisa dapat senior sebagai menantu. Kalau tahu begini, aku juga akan bawa cucuku ke sini. Siapa tahu dia suka. Hah, lihat, ada yang aneh dengan tombak Nirbaya. Jangan-jangan rusak. Mana mungkin? Tombak Nirbaya itu pusaka dewa. Bahkan dewa pun gak bisa merusaknya. Apalagi... patah. Hah? Tetua Wandi, tetua nggak apa-apa. Ini cuma besi rongsokan. Jangan sampai melukai tubuhmu. Kalau enggak, itu bisa merepotkanmu. Mustahil. Aku menjaga pavilion tombak 100 tahun. Asli tanpa dipalsukan. Ini pusaka turun-temurun dari leluhur. Harta karun yang diwariskan. Kalau gitu, selesai sudah. Leluhur pasti tertipu orang. Tetua Wandi, tombak Nirbaya ini bagaimana bisa begini? Aku juga nggak tahu. Tombak Nirbaya sekarang nggak punya kekuatan. Sudah jadi seonggok besi tua. Artinya, tombaknya nggak berguna. Kalau nggak ada tombak suci lagi, bagaimana bisa hadapi Seno? Senior, aku punya artefak dewa tersimpan di sekte. Mungkin bisa menghadapinya. Aku dan Nando akan segera mengambilnya. 2 hari lagi kita bertemu di upacara keluarga Wisesa. Terima kasih banyak. Hei Eza, lihat kan? Kabur di saat genting, menurutku orang seperti itu gak punya kekuatan. Jangan cuma bisa omong saja. Gak akan ada yang mau berjuang untukmu. Yola, kenapa bicara begitu pada kakak iparmu? Cukup. Weda tetap di sini. Yang lain, keluar. Tetua Wandi, ada apa? Sayang sekali, tombak ini. Astaga, di dalam tombak suci ini jadi masih ada kekuatan dewa. Ternyata begini. Weda, dari mana kau temukan menantu ini? Sebenarnya siapa dia? Tetua Wandi, apa maksudmu? Eza, ternyata menyimpan kekuatan dewa di kotak suci. Ketahuilah, bahkan orang nomor 1 wilayah utara, Seno, nggak akan mampu melakukannya. Apa? Jadi menurutmu, selama ada Esa, keluarga Jantara nggak akan takut sama keluarga Wisesa lagi? Kalau begitu masih 2 hari lagi, apa kau masih inginkan tombak ini? Nggak perlu. Tombak ini simpan saja untuk tahun baru, menyembelih sapi. Pasangan satria ini benar-benar hina.
Eza, lihat ada tulisan di prasasti batu. Pasangan Satria sekongkol dengan dunia iblis. Rencanakan kejahatan pada keluarga Wisesa dan celakai wilayah utara. Seno, ternyata memfitnah orang tuaku, bersekongkol dengan dunia iblis. Dosanya nggak terampuni. Dia memang nggak terampuni, tapi tenang dulu. Satria ternyata bersekongkol dengan iblis. Itu memang dosa yang nggak terampuni. Kawan, kau tahu siapa yang membuat prasasti ini? Paman Weda, prasasti ini dibuat ayahku. Untuk apa? Kau pasti tahu menantu baru keluarga Jantara. Aku tahu keluarga Jantara dulu berhubungan baik sama Satria. Dia bersekongkol dengan iblis, celakai rekannya. Dia pantas mati. Kami dirikan prasasti ini juga untuk ingatkan generasi mendatang. Omong kosong. Kamu tenang dulu, jangan sampai kamu ketahuan. Yuri, urus suamimu baik-baik. Kalau dia berteriak lagi, akan kupotong lidahnya untuk makanan anjing. Kau? Penampilannya mengingatkanku pada Eza. Anak pengkhianat juga pantas direbus buat makan anjing. Terlalu ringan kalau cuma itu. Kau? Yang bersekongkol dengan Raja Iblis adalah ayahmu, Seno. Dan buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Yang berdiri di depanmu ini adalah pewaris keluarga Wisesa. Kalian bisa tanya yang sebenarnya terjadi dulu. Apa semua itu benar atau enggak? Ayah! Eza, sialan kau, ternyata belum mati. Ayah, apa yang ayah lakukan? Yuri, jangan khawatir. Ayah punya keyakinan. Karena ayah begitu yakin, aku jadi tenang. Dulu ayahmu melemparku dari tebing. Untung ada sungai. Jadi aku nggak mati terjatuh. Baguslah nggak mati. Baguslah nggak mati. Kali ini, aku akan menyiksamu sampai mati sendiri. Ayahmu menjebak orang tuaku, membuat prasasti untuk mempermalukan mereka. Apa kau nggak takut karma? Memangnya masih ada karma seperti itu? Hah? Satria itu siapa? Kurasa kalian yang di sini lebih tahu dari siapapun. Iya, Tuan. Siapa yang nggak tahu? Satria si keparat itu bersekongkol dengan iblis, ha? Iya, dia benar-benar mempermalukan keluarga Wisesa. Kalian ini cuma kumpulan penjilat yang cuma bisa memuji tuannya. Sampai harus mengabaikan fakta. Fakta? Fakta apanya? Keluarga Wisesa itu faktanya. Tapi, aku memberimu satu kesempatan. Kita adu jurus, kalau kau menang. Aku akan melepaskan. Kalau kau kalah, berarti mati. Baiklah. Karena kau yang minta, ya. Jangan menyesal. Jangan, ayah, dia tingkat 6. Beradu jurus sama dia, sama saja membunuh Eza. Sayang, karena ayahmu begitu yakin, pasti sudah siapkan rencana lain. Baiklah, aku setuju beradu jurus denganmu. Eza! Jangan khawatir. Aku pasti selamat dan memberi pelajaran keluarga Wisesa. Weda, Tuan Danar sudah tingkat 6. Bersiaplah menguburkan menantumu. Ayah, Danar setingkat denganmu. Eza mustahil melawannya. Omongannya seolah bisa kalahkan siapa saja. Apalagi, 2 senior tingkat 9 nggak ada. Seharusnya kita lebih rendah diri saja. Yalah, tutup mulutmu. Yuri, tenang saja. Esa akan tangani dengan sangat mudah. Omong kosong. Lihat saja nanti bagaimana dia mati. Weda, kau sudah tua dan rabun. Mau andalkan menantu untuk bangkit. Itu cuma angan-angan kosong. Eza, sebaiknya berlutut dan mohon ampun. Hancurkan sendiri tubuhmu. Congkel kedua matamu. Mungkin aku masih bisa mengampunimu. Aku hanya berlutut pada orang tua, pada langit dan bumi, pada orang berjasa. Nggak akan pernah berlutut pada binatang. Baiklah, bagus. Aku beritahu yang sebenarnya. Malam waktu orang tuamu mati, aku juga di sana. Aku beruntung juga injak kaki mereka sampai patah. Terutama ibumu yang berlutut sambil menangis mohon padaku. Lepaskan Eza, dia masih kecil. Dasar bajingan! Jangan salahkan kami kalau kejam. Salahkan saja kenapa kau jadi tuan muda dan seorang yang gak bisa kultivasi.
sudah ditakdirkan jadi batu loncatan di jalan kultivasiku. Sekarang aku akan mengirimmu ke neraka untuk berkumpul dengan orang tuamu. Tunggu! Ayah, kalau kau punya kartu as, cepat keluarkan. Aku takut kalau aku nggak mampu. Matilah kau! Ya! Pedang Dewa Penopang Langit bisa lindungi diri. Energi pedang ini besar sekali. Energi pedang sekuat ini. Nggak nyangka menantuku sangat jago ilmu pedang. Kemampuannya luar biasa. Energi pedang ini sepertinya bisa membelah langit dan bumi. Jangan-jangan inilah kekuatan sejati Eza. Atau mungkin selama ini dia cuma pura-pura lemah. Ini nggak mungkin. Pecundang sepertinya bisa memunculkan energi pedang mengerikan ini. Ini nggak mungkin. Energi pedang ini pasti palsu. Paman Weda ternyata menyimpan kekuatan cadangan. Di atas langit, masih ada langit. Selalu ada orang yang lebih kuat. Enyah kau dari sini! Danar! Danar! Ayah, Eza pakai cara licik. Bunuh dia! Ini bukannya Eza itu pecundang? Tapi energi pedangnya tadi, bahkan tingkat 7 pun gak sanggup hadapi. Jangan-jangan selama ini dia cuma pura-pura. Ternyata suamiku sebenarnya adalah dewa pedang. Kakak ipar, dulu aku buta nggak tahu siapa dirimu. Banyak ucapanku yang menyinggungku, mohon dengan segala hormat maafkan aku. Hah, kalian salah paham. Bukan aku. Serius, bukan aku. Menantuku. Nggak perlu merendah. Oh, hampir saja lupa. Pertarungan anak muda. Nggak boleh ketahuan kalau Paman Weda ikutan. Ya. Aku yang lakukan. Nggak ada hubungannya sama mertuaku. Pedang itu. Aku sudah membantumu menembus batas. Akhirnya duduk di posisi kepala keluarga. Jangan lupakan perjanjian kita tadi. Itu kunci bagiku untuk menjadi dewa. Baik. Aku gak akan pernah lupa. Begitu ada jejak teknik kenaikan, pedang Dewa Penopang Langit, dan keberadaan pil keberuntungan, akan segera kulaporkan ke Raja Iblis. Bagus sekali. Lain kali kalau ada bahaya, pecahkan saja giok ini. Yang mulia akan membantu. Baik. Pantas energi pedangnya begitu kuat. Ternyata andalkan pedang Dewa Penopang Langit. Tapi keponakanku yang baik benar-benar memberiku hadiah besar. Seno, tadi anakmu bilang, kalau kami menang adu jurus, kau akan lepaskan kami. Melepaskan kalian? Konyol. Hari ini nggak ada dari kalian yang bisa pergi. Apa semua keluarga Wisesa pembohong yang nggak tahu malu? Kalau bukan karena Eza main licik, dengan kemampuannya yang sampah itu, mana mungkin bisa kalahkan anakku? Omong kosong. Menuduh kami bermain licik. Apa kau punya bukti? Sudah cukup. Aku menguasai wilayah utara, selalu bertindak cepat dan tegas. Buat apa pakai bukti? Ayah, bunuh mereka. Selama bertahun-tahun, kalian berdua masih tetap serendah itu. Anjing tetap suka makan kotoran. Dulu, aku masih membiarkanmu hidup. Harusnya kau pergi dari wilayah utara. Sekarang datang malah cari mati. Kalau begitu, biar aku yang bantu bereskan. Seno, pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Jangan sampai nanti mati di tangan menantuku. Lalu menangis dalam baka. Paman Weda,
Kau sudah pikun ya? Jangan kira cuma pakai trik murahan bisa kalahkan aku, lalu bisa kalahkan ayahku juga. Wedah, siapapun di keluarga Jantara pasti hancur. Sekarang berlutut dan minta maaf. Jadilah budak keluarga Wisesa selamanya. Mungkin nyawamu masih selamat. Brengsek! Akan kubunuh kau sekarang juga. Ayah, sebaiknya kita bersabar. Sudah terlambat. Hari ini kalian harus mati. Selama aku dapatkan pedang ini, Raja Iblis pasti akan memberiku hadiah. Weda benar-benar nggak tahu diri. Sepertinya keluarga Jantara akan lenyap. Senior, akhirnya kalian datang. Zia, Nando, awalnya kukira kalian gak akan ikut campur. Kalian bahkan bawa cermin penilai langit. Seno, kau bersekongkol dengan dunia iblis. Mana mungkin kami akan tinggal diam. Kalian serius mau ikut campur? 7 tahun lalu kau celakai Satria dan istrinya, merebut posisi kepala keluarga. Di balik semua ini ada bantuan dari iblis. Apa kau sadar? Dosamu. Kalau benar terus kenapa? Semua yang kulakukan demi kebaikan seluruh rakyat dunia. Kalian keberatan? Ketua sangat bijak dan perkasa. Kurasa mereka menyebar fitnah. Di sini fitnah Tuan Satria. Kalian memang penjilat. Dia bersekongkol sama iblis. Masih membela pengkhianat ini. Sendal! Bajingan, diam kau. Apa hakmu bicara? Sia-sia saja bicara dengan mereka. Biar kami tangkap Seno, baru bahas semua. Hup, hup. Trik kecil. Mana mungkin? Zia, Nando, sama sekali bukan lawan yang sebanding. Aku ada di tingkat ilahi. Mana sebanding sama cecunguk tingkat 9. Jalang, kau yang akan jadi pelampiasan pertama. Hebat! Pedang Kaeza bisa tangkis serangan dari tingkat ilahi. Energi pedang ini besar. Kepiawaian senior sepertinya sudah mencapai puncak tertinggi. Satu tebasan langsung menumbangkan tingkat ilahi. Dia, dewa pedang di daratan ini. Mungkinkah dia kalahkanku pakai teknik ini? Kenapa Paman Seno jatuh? Padahal aku belum serius. Jangan cari alasan ya. Ayah, ayah. Kau nggak apa-apa. Cuma sekumpulan cecunguk. Kalau nggak pakai pedang dewa penopang langit, mana mungkin dia bisa melukaiku? Jadi itu pedang dewa penopang langit? Benar. Eza, aku kasih kesempatan. Serahkan pedang itu, aku akan mengampunimu. Kalau bukan karena pedang itu, mana mungkin kau bisa sampai tingkat ini? Pantas saja. Pecundang seperti dia, mana mungkin kuasai ilmu pedang? Walau dia pecundang, nyatanya dia tetap menang dari muridmu. Dasar jalang, banyak omong lagi. Kurobek mulutmu. Dasar tua bangka. Oh. Jaga ucapanmu. Oh. Tuan Seno, sekarang bagaimana? Pedang dewamu memberimu kekuatan tiada tanding. Tapi sekuat apapun, kau tetap manusia bermata fana. Kuali pembakar darah. Yang jelas, jujur, kuali ini bisa melebur semua makhluk. Seno, cuma kuali rusak. Kau masih saja sok. Berani memasukkan Esa ke dalamnya nggak? Baik, kalau gitu akan kukabulkan permintaanmu. Sial, dia serius. Ini tidak mungkin.
Kekuatan senior ini sangat mengerikan. Bahkan bisa hancurkan kuali pembakar darah. Pencapaian ilmu pedangnya benar-benar nggak terjangkau buat kami. Pantas dia jadi menantuku yang hebat. Luar biasa. Eza, bagaimana kau bisa lakukan itu? Aku juga nggak tahu. Begitu ku tebas, langsung hancur. Mungkin memang karena pedang ini. Ayah, kuali pembakar darah hancur. Sekarang kita harus bagaimana? Seno, sekarang apa lagi yang bisa kau katakan? Kalau bukan karena pedang sakti ini, mana mungkin bisa hancurkan kualiku? Jangan coba-coba ragukan kekuatan senior. Sebaiknya hari ini senior penggal saja dia. Seno, lepaskan putriku. Kalau marah, hadapi aku. Serahkan pedang sakti itu, atau ku bunuh dia. Eza, jangan dengarkan dia. Tanpa pedang itu, nggak ada satupun dari kita bisa keluar. Jalan, diam kau. Eza, kau bisa kalahkan ahli tingkat ilahi. Itu karena pedang ini. Tapi Raja Iblis adalah makhluk setengah dewa sejati. Kalau dia datang, kalian pikir bisa kabur? Baiklah, ternyata kau memang bersekongkol sama iblis. Apa kau sadar? Kalau ini bisa bikin wilayah utara terjerumus dalam kehancuran abadi. Kalian yang memaksaku. Giok ini pemberian Raja Iblis. Begitu ku hancurkan, Raja Iblis akan datang dan kalian akan mati. Kalian menunggu apa? Raja Iblis gak akan biarkan kalian lolos. Selesai sudah. Kalau Raja Iblis datang, kita pasti nggak akan bisa melawan. Siapa sebenarnya Raja Iblis itu? Dia ada di tingkat setengah dewa, di atas tingkat ilahi. 100 tahun lalu, dia ditaklukkan 3 leluhur wilayah utara. Karena itu, dia gagal menjajah wilayah utara. Gak disangka dia bisa naik secepat ini. Sekarang 3 leluhur juga sudah tiada. Mungkin gak ada lagi yang mampu melawannya. Dia ternyata sekuat itu. Ayah, apa masih ada kartu as? Sekarang aku sudah nggak punya apa-apa. Kartu as terbesarku itu kau. Tapi sekarang kau pun takut Raja Iblis. Apapun kartu asku jadi sia-sia. Sekarang menyesal pun sudah terlambat. Raja Iblis gak akan biarkan kalian hidup. Eza, tenang saja. Aku nggak akan langsung membunuh Yuri. Aku akan membantumu untuk lebih mengenal gadis ini dengan mendalam. Beraninya kau? Siapa itu? Beraninya melukai utusan iblis. Dia orangnya. Bajingan itu bukan cuma melukaiku, tapi juga membawa pedang dewa penopang langit. Mungkin teknik dan senjatanya juga ada padanya. Setelah sekian lama, akhirnya aku temukan juga. Bocah tengik, 2 hari lagi aku akan keluar pengasingan. Bawa teknik pedang dan pil keberuntunganmu. Serahkan ketiganya. Eza, jangan serahkan barang itu padanya. Wilayah utara akan hancur tanpa harapan. Kamu nggak perlu khawatir. Yuri! Kalau bocah itu lewat dari batas waktu, wanita dan orang-orang di sekitarnya akan mati tanpa ampun. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Yuri dibawa pergi sama mereka. Katakan sesuatu. Katakan sesuatu. Putri kita hilang karenamu. Aku gak mau tahu pakai cara apapun. Pokoknya kau harus bawa pulang Yuri tanpa luka sedikit pun. Aku lagi mencari cara. Ibu, Yuri hilang karena aku. Jangan salahkan ayah. Kalau bukan salah dia, masa salahmu? Menyalahkanmu juga percuma. Dengan kemampuanmu, masuk gunung Dadas pun gak bisa. Kekuatan Raja Iblis sangat besar, walaupun seluruh wilayah utara bersatu. Mungkin tetap gak sanggup melawan. Kalau kita nggak pergi, dengan sifat yang kejam, mungkin wilayah utara akan dipenuhi darah dan gak bisa bangkit lagi. Tapi kalau kita kasih 3 benda itu, hasilnya tetap sama. Wilayah utara hancur dan nggak ada lagi yang bisa menghentikannya. Ayah, kalau 3 leluhur masih hidup sampai sekarang, Raja Iblis pasti nggak akan seberani. Cukup. Apa gunanya kalian bicara begitu sekarang? Semua sudah terlambat. Aku gak peduli pakai cara apapun. Kalian harus selamatkan putriku. Sekarang satu-satunya cara, aku akan menukar benda itu dengannya. Kalian, siapkan formasi. Rangkap dia di dalam. Perangkap Raja Iblis, Kak Eza, itu nggak akan berhasil. Di dunia ini nggak ada sosok dewa sejati. Setengah dewa sudah dianggap dewa. Tapi sampai titik ini, apa ada pilihan lain? Kalau begitu,
Kita lakukan seperti yang Eza bilang. Kumpulkan kekuatan wilayah utara. Bangun formasi. Rangkap Raja Iblis. Kumpulkan ahli seluruh wilayah utara. Menuju Gunung Dadas bersama. Untuk menangkap Raja Iblis. Selamat atas keluarnya Raja Iblis dari pengasingan. Kini seluruh dunia akan kutaklukkan. Sudahlah, bangun. Terima kasih Raja Iblis. Waktunya sudah tiba. Eza belum juga kirim 3 benda itu. Raja Iblis, sekarang baru tengah hari. Mungkin mereka masih dalam perjalanan. Iya Raja Iblis. Raja Iblis nggak usah khawatir. Eza cuma pecundang tanpa kekuatan. Nggak akan bisa berbuat apa-apa. 7 tahun lalu, aku bunuh ayahnya dengan mudah. Sekarang membunuhnya pun sangat mudah. Aku yakin dia nggak akan berani. Gawat, Raja Iblis. Ada masalah besar. Apa yang terjadi? Raja Iblis, Eza menerobos masuk Gunung Dadas. Banyak saudara kita yang terbunuh. Dia bahkan berani mengancam. Mengancam apa? Cepat katakan. Dia mengancam akan menggali makam leluhur Raja Iblis. Dan pakai tekoraknya sebagai mangkuk. Dia juga bilang, mulai sekarang nggak ada lagi Gunung Dadas. Apa? Aku sendiri yang akan bunuh bocah itu. Gunung Dadas ternyata gak sehebat itu. Penjaganya saja selama ini. Di puncaknya adalah tempat tinggal Raja Iblis. Di waktu seperti ini, dia pasti sudah keluar dari pengasingan. Kalau kalian semua naik ke gunung ini, mungkin cuma akan bertemu dengan kematian. Sepertinya nggak ada yang belajar dari pengalaman. Semua berebut datang untuk mati. Eza, ayah, kenapa kalian kesini? Cepat pergi. Diam. Nggak kusangka Eza, kau bawa banyak orang buat mati bersama. Benar-benar mengejutkan. Lepaskan Yuri. Kalau enggak, nasibmu akan sama seperti mereka. Coba saja kalau berani menyentuhku, Raja Iblis nggak akan melepaskanmu. Gak aku bunuh pun tetap mati. Bunuh satu cecunggung macam kau, tetap saja mati. Lagian, di mana Raja Iblis sekarang? Cepat keluar. Kakekmu sudah datang. Gawat, Raja Iblis muncul. Tekanan aura ini, ya ampun. Sepertinya aku terlalu lama bertapa. Sampai seorang pecundang berani melontarkan omong kosong padaku. Salam hormat Raja Iblis. Berlutut. Salam hormat Raja Iblis. Kau Raja Iblis. Kurang ajar. Sudah lihat Raja Iblis, kenapa belum berlutut? Mau cari mati ya? Aku bukan anjingnya. Kau! Sudah. Kau, teknik kultivasi pedang ilahi dan pil keberuntungannya sudah kau bawa belum? Lepaskan dia dulu, baru aku berikan. Siapa yang tahu kalau kau akan menipuku? Diam. Serahkan wanita ini padanya. Sana. Yuri. Kakak. Gak apa-apa, aku di sini. Tampan, serahkan barangnya padaku ya. Ayah, serahkan padanya. Barangnya, tangkap saja ini. Semuanya, jangan biarkan dia lepas dari formasi. Formasi perangkap. Kalian pikir pakai formasi bisa menjebakku? Mimpi. Ayah! Zia! Nando! Formasi perangkap yang remeh ini kalian pakai untuk menjebakku. Ini mimpi di Siang bolong. Senior, bawa Nyonya pergi dulu. Biar kami yang tahan mereka. Iya. Jangan lakukan perlawanan sia-sia di hadapan Raja Iblis. Semua perlawanan cuma berakhir sia-sia. Nak, beraninya tipu aku. Begitu aku dapatkan ilmu abadi itu, wilayah utara Akan terkubur bersamamu. Eza, serahkan ilmu abadi itu. Mungkin kau masih bisa mati cepat.
Ilmu abadi. Ini jelas cuma ilmu kesehatan biasa. Gak kusangka kau begitu terobsesi padanya. Ilmu kesehatan. Dasar bodoh. Tahukah kau, ilmu kenaikan ini adalah ilmu abadi. Kunci bagi manusia biasa untuk jadi dewa. Tapi kau nggak punya kultivasi. Benar-benar percuma. Apa? Ilmu seperti itu ternyata ilmu abadi. Eza, langit sepertinya mempermainkanmu. Diberi ilmu abadi tapi nggak bisa mengolah. Aku sangat senang puas lihatnya. Selama 7 tahun, aku pikir ilmu seperti itu cuma ilmu kesehatan. Aku memang ditakdirkan nggak berjodoh sama dunia kultivasi. Eza, awas! Eza, Senior. Hah? bagaimana mungkin? Aku nggak terluka sama sekali. Apa aku nggak salah lihat? Eza kena satu serangan Raja Iblis, tapi nggak terluka sama sekali. Jangan-jangan anak ini sembunyikan kekuatan aslinya. Ini mustahil. Bisa tahan serangan tingkat setengah dewa. Kekuatan senior ini sangat mengerikan. Eza, Hah? kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Aneh. Aku benar-benar nggak terluka. Sebenarnya ada yang sedang terjadi? Pasti Raja Iblis gak kerahkan semua kekuatannya. Kalau enggak, bajingan sepertimu sudah hancur berkeping-keping. Mustahil. Aku sudah setengah dewa. Di dunia ini nggak ada yang abadi. Akulah yang mendekati keabadian. Jangan-jangan kau sudah capai tingkat abadi. Hei, nah, jangan senang dulu. Apa kau menelan pil penciptaan itu? Pil penciptaan? Maksudmu pil warna emas itu? Oh, benar. Sudah aku makan. Kau... Rasanya lumayan enak. Jadi kau memang menelannya. Pil itu bisa sembuhkan semua penyakit dan perkuat tubuh drastis. Kekuatannya jauh melebihi batas puncak tingkat tertinggi. Bahkan Dewa Tanah pun gak bisa menghancurkan tubuhmu. Ternyata di dunia memang ada pil begitu. Kenapa dia seberuntung itu? Dia cuma pecundang tanpa kultivasi. Seandainya aku yang dapat pil itu, bukannya aku sudah mencapai puncak kultivasi. Bocah sialan ini dapat keberuntungan besar. Nah, jangan senang dulu. Aku akan pakai formasi penelan dan mengubahmu jadi pil. Senior. Walaupun tubuh Eza kuat, dia nggak akan kuat melawan formasi penelan. Ayah, Yuri! Nah, sebaiknya kau pasrah saja dan jadilah makanan untukku. Senior! Senior. Ada apa ini? Cepat lepaskan aku! Apa rasanya panas? Tunggu, coba lihat. Apa kau mampu menahannya? Api ini nyaman sekali. Ngantuk sekali. Mau tidur dulu. Apinya. Formasi penelan Raja Iblis bahkan bisa melelehkan logam suci jadi cairan. Walaupun dia belum mati sekarang, kalau dibakar selama 49 hari, dewa pun gak akan selamat. Eza! Eza! Ayah, tolong selamatkan Eza! Formasi penelan itu bisa melumat tubuhnya. Yuri, ayah juga nggak bisa berbuat apa-apa. Eza cuma bisa berpasrah diri. Raja Iblis, apa kau nggak takut kitab kultivasimu ikut terbakar jadi abu? Kitab itu dilindungi kehendak langit. Nggak akan hancur. Kecuali suamimu. Tadi tubuhnya masih utuh, tapi sekarang tunggu sampai Raja Iblis mengubahnya jadi pil. Pecundang tetaplah pecundang. Walaupun dapat keberuntungan, tetap nggak bisa menahan. Akhirnya, kau tetap jadi makanan orang lain.
Kalian bersekutu dengan iblis, membuat wilayah utara terperangkap lautan api. Kalian pendosa abadi. Sampai jadi hantu pun, kami gak akan maafkan kalian. Kau yang akan jadi hantu. Sebentar lagi aku akan mengirimmu ke sana. Eza! Ternyata dia berubah jadi pil. Sayang sekali pil penciptaan itu. Hancur begitu saja. Jadi debu. Eza! 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 Bangunlah, Eza! Eza, menantuku. Kak Eza, maaf, bangunlah. Aku janji gak akan menentangmu lagi. Senior sudah terbakar jadi arang. Wah, sungguh kesetiaan yang sangat menyentuh. Bagaimana kalau aku kirim kalian untuk menemaninya, ya? Bagaimana? Seno, serang! Aku akan jadi hantu, tapi aku gak akan biarkan kalian pergi. Weda, cuma hidup yang menang. Kau sekarang cuma orang sekarat yang kesakitan. Raja Iblis, bisakah jangan bunuh jalang kecil itu? Biarkan aku cicipi dia dulu. Gak guna. Inilah teknik kenaikan langit. Yuri, biarkan aku gantikan Eza untuk memanjakanmu. Pergi! Yuri, kamu itu jangan sok angkuh. Beraninya pukul kakakku. Aku bunuh kau. Yolah. Danar, Jangan bergerak. Jangan ada yang mendekat. Aku nggak akan biarkan kalian berhasil. Jangan, jangan, jangan. jangan, jangan, jangan. Kau masih hidup. Sayang, kenapa menangis? Aku kira kamu sudah mati. Sayang, jangan menangis lagi. Lihat, aku ini kan masih hidup dan sehat. Jangan menangis ya. Eza, menantuku, kau gak apa-apa? Gak apa-apa. Kau benar-benar membuat kami takut. Tadi, aku cuma tidur sebentar. Mana mungkin? Kau gak terluka sama sekali. Gak ada yang bisa selamat dari formasi itu. Formasi apa itu tadi? Hangat sekali. Wah, tidur yang nyaman. Kau jangan bicara sembarangan. Kau cuma beruntung bisa hidup. Gak mungkin ada yang beruntung hidup. Sekarang juga aku akan membunuhmu. Di dunia ini masih belum ada yang bisa keluar dari formasiku hidup-hidup. Iya! Semua mundur! Mana mungkin? Kau baru saja lolos dari panas formasi pemusnah. Tubuhmu gak melemah. Mana mungkin jadi lebih kuat? Oh, aku nggak rasakan itu ya. Sebaiknya aku coba ya. Wah. Oh, Raja Iblis. Wah, ternyata aku jadi sekuat ini. Satu telapak tangan. Kakak cuma pakai satu telapak saja bisa kalahkan Raja Iblis. Sayang, kamu pendekar yang tiada tanding. Pandai sembunyikan kekuatan selama ini. Aku tahu. Menantuku jelas bukan orang biasa. Satu telapaknya saja bisa kalahkan setengah dewa. Kau benar-benar hebat. Gak mungkin. Ini mustahil. Ini pasti tipuan. Pasti tipuan. Pasti ada sesuatu di tubuhnya. Kalau enggak, orang enggak berguna sepertinya. Mana mungkin bisa lukai Raja Iblis? Raja Iblis, Raja Iblis. Minggir. Cuma aku satu-satunya di dunia ini yang punya kekuatan para dewa. Mana mungkin aku terluka? Hei nak, sebenarnya teknik apa yang kau pakai? Katakan. Jangan menuduh seenaknya. Tadi lihat sendiri kan. Kalau aku mengalahkanmu pakai tangan kosong. Jelas kau yang lemah.
Masih berani menyebut dirimu Raja Iblis? Cih! Dasar! Raja Iblis, mungkin fisiknya sudah ditempa api dan menjadi lebih murni. Ini kapak iblis yang kutempa pakai roh dan darah puluhan ribu orang. Hari ini akan kupakai membunuhmu. Anggap saja ini kehormatan bagimu. Mau coba lagi? Kenapa kekuatannya nggak bisa buat orang berlutut? Inilah kekuatan para dewa. Enggak mungkin. Di dunia ini aku satu-satunya dewa sejati. Bahkan Raja Iblis pun berlutut. Eza, benar-benar hebat. Bajingan ini, kenapa punya kekuatan sehebat ini? Aku yang tingkat ilahi, bahkan gak sanggup berdiri, gak mungkin. Gak mungkin. Ini mustahil. Kakiku gak mau menuruti perintahku. Kau... Raja Iblis! Raja Iblis! Yang mulia Raja Iblis! Ayah! Raja Iblis nggak bernapas. Dia meninggal. Raja Iblis! Zeno, Danar, sekarang giliran kalian berdua. Eza, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kita ini kan keluarga. Diam! Kau nggak pantas bicara begitu. Saat minta Raja Iblis membunuhku tadi, apa kau berpikir kalau ini akan terjadi? Saat mengincarku dan menjebak orang tuaku, apa pernah kau bayangkan kalau hari ini akan tiba? Semuanya gara-gara Raja Iblis, dia memaksaku untuk melakukannya. Ini bukan mauku. Iya, itu benar. Semuanya salah Raja Iblis. Raja Iblis bermata-mata untuk mencari kekuatan abadi di wilayah utara. Dia memaksa kami agar patuh. Ini bukan salah kami. Sudah mau mati, masih saja berani membual. Dasar nggak tahu diri. Sudah sebesar ini masih saja ngomong. Ngompol ya, benar-benar pengecut. Kak, ini bukan salahku, Kak. Semua gara-gara ayahku. Ayahku yang suruh aku untuk lakukan ini. Dia juga yang duluan merayu Raja Iblis. Aku nggak ada hubungannya, Kak. Diam, dasar memalukan. Aku memalukan ya? Bukankah waktu itu ayah yang rayu Raja Iblis? Kakak, aku bunuh saja ayahku. Itu nggak ada hubungannya denganku, Kak. Kakak. Dasar brengsek. Aku bunuh kau sekarang. Aku bunuh kau. Cukup. Aku nggak suka lihat ayah dan anak saling bunuh. Kalian nggak boleh mati segampang itu. Ya, Bu. Aku sudah pulang. Aku sudah tangkap dua berdebah itu. Dan membuatnya menebus dosa dengan kematian. Ayah, Ibu, anakmu memang gak berbakti. Bertahun-tahun ini, bahkan gak sempat menjenguk kalian sama sekali. Kini kekuatanku sudah hampir mencapai puncak. Aku bukan lagi anak yang gak berguna. Seperti harapan kalian, juga hidup dengan baik. Aku sudah tangkap ayah dan anak brengsek ini dan bawa pulang agar menebus dosanya dengan kematian. Kakak ipar, aku memang kurang ajar. Aku pantas mati berkali-kali. Kakak ipar, dulu kalian sangat baik padaku, tapi akulah yang serakah dan malah bersekongkol dengan iblis luar wilayah cuma untuk merebut tahta. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Pantas mati. Paman, Bibi, kumohon ampuni nyawa kami. Eza, tolong lepaskan Paman. Aku akan hancurkan meridianku sendiri. Lalu pergi dari wilayah utara. Kami gak akan kembali lagi. Benar, itu benar. Kami akan hancurkan meridian dan gak akan ke wilayah utara lagi. Tolong ampuni kami. Ampuni? Tapi orang tuaku gak akan pernah kembali.
Ayah, ibu, aku telah balaskan dendam kalian.